Selamat pagi, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan terkait pengolahan limbah cair secara biologi atau secara aerob. Oke, di sini anggota dari kelompok 5 adalah saya sendiri, Kristina Meluman Gaol, lalu ada Erlia Yunita Larasati, lalu ada Lolita Carolina Panggoli, dan Michelle Subianto. Oke, berikutnya di sini kami akan membahas terkait eh, limbah limbah cair, yaitu ada pendahuluan, lalu ada karakteristik limbah, lalu ada jenis pengolahan limbah, dan limbah yang bisa diambil dari proses. Baik, pertama kami akan membahas pendahuluan. Pengolahan air limbah secara biologi ini merupakan pengolahan air limbah dengan memanfaatkan mikroorganisme atau lumpur aktif, di mana mikroorganisme ini atau lumpur aktif ini dimanfaatkan untuk menguraikan bahan-bahan organik yang terkandung di dalam air limbah dan diubah menjadi bahan yang lebih sederhana dan juga tidak berubah. Berikutnya tujuan dari pengolahan air limbah ini adalah untuk menghilangkan dan juga menstabilkan zat-zat pencemar organik yang terlarut yang dilakukan oleh jasa trenik, di mana jasa trenik ini dapat berupa bakteri, ada kapang atau alga atau protozoa dan lain-lain. Nah, jenis pengolahannya itu ada dua, yaitu secara aerob dan juga anaerob. Di mana kami di sini berfokus pada jenis pengolahan aerob. Oke, selanjutnya pengolahan air limbah aerob. Proses pengolahan ini menggunakan mikroorganisme hidup dalam kondisi aerob, yaitu dalam kondisi yang memerlukan oksigen untuk memecahkan kontaminan organik dan juga polutan lainnya seperti nitrogen dan juga fosfor. Di mana mekanismenya ini adalah oksigen terus-menerus dicampur ke dalam air limbah, lalu mikroorganisme aerob ini kemudian akan memakan bahan-bahan organik dari air limbah, lalu mengubahnya menjadi karbon dioksida dan juga biomasa yang akan dihilangkan. Next. Baik, selanjutnya berikut ada karakteristik dari limbah cair. Di sini ada karakteristik fisik, karakteristik kimia, dan biologis. Pada kesempatan ini kami berfokus pada karakteristik biologis. Lalu untuk karakteristik biologis limbah cair ini sendiri itu ditinjau pada mikrobiologis. Pada karakteristik ini dapat dilihat dengan adanya patogen atau organisme. Nah, organisme ini dapat terdiri dari virus, bakteri. Untuk bakteri ini contohnya ada E. coli, lalu ada salmonella, dan lain-lain. Lalu selain ada bakteri itu ada protozoa, ada alga, dan juga ada helminths atau cacing parasit. Nah, organisme ini sangat berperan dalam proses dekomposisi atau stabilisasi organik yang terdapat pada limbah cair itu sendiri. Okay, next. Ini ada contoh tabel komposisi limbah cair domestik yang belum diolah. Kalau pada ini permisalan ditinjau pada segi karakteristik kimianya, misalkan pada yang COD, dan COD ini pada 250 mg per liter, itu dia terdapat di level rendah atau weak, itu yang berada di limbah cair. Lalu kalau misalkan dia di 500 mg per liter air limbah, dia masih termasuk medium. Lalu selanjutnya yang 1000 mg per liter, ini termasuk dikategorikan level strong pada air limbah cair ini. Oke, lanjut. Berikut beberapa jenis pengolahan limbah cair secara biologi aerob. Next.
Yang pertama di sini ada lumpur aktif. Pada metode lumpur aktif ini, air limbah dicampur dengan lumpur aktif yang mengandung mikroba aerob dalam tangki pengolahannya. Pada proses lumpur aktif ini, jadi jumlah massa mikroba yang ada di dalam reaktor itu dipertahankan. Nah, dipertahankannya itu dengan cara meresirkulasi lumpur dan pembuangan lumpur pada jumlah tertentu. Nah, lalu lumpur aktif ini dapat mengelola limbah cair industri seperti industri tapioka, industri nata de coco, dan industri tahu. Lalu untuk efisiensi lumpur aktif ini, lumpur aktif itu dapat memiliki kemampuan menangani limbah yang memiliki tingkat BOD dari 85% sampai dengan 95%. Berikut cara kerja lumpur aktif. Jadi yang pertama, limbah cair ini masuk ke tangki aerasi. Tangki aerasi, nah lalu akan dicampur dengan mikroorganisme. Lalu nanti lanjut lagi, limbah yang telah tercampur tadi akan mengalir ke clarifier. Selanjutnya, lumpur akan mengendap di clarifier itu. Lalu lumpur aktif itu akan diresirkulasikan kembali ke tangki aerasi. Jadi konsentrasi mikroorganismenya itu dalam aerasi bakal tetap sama. Nah, lalu untuk limbah lumpur itu bakal dibuang untuk diolah di proses selanjutnya. Lanjut, next. Baik, untuk selanjutnya aerated lagoon. Pada kolam aerasi, pertumbuhan mikroba aerob dilangsungkan pada media permukaan terbuka yang terkena udara. Pada kolam aerasi digunakan surface aerator sebagai tenaga pengaduk dan penyuplai oksigen terlalu sehingga mencegah tumbuhnya alga dalam kolam. Pengolahan dengan kolam aerasi merupakan kombinasi dari sistem lumpur aktif dan kolam stabilisasi. Kemudian aerator lagoon itu sendiri memiliki kemampuan menangani limbah cair yang memiliki tingkat BOD dari 50% hingga 80,3%. Kemudian untuk skema kerjanya yang pertama, air limbah masuk ke dalam lagoon aerated. Setelah itu di dalam lagoon aerated ini terdapat surface aerator yang menghasilkan gelembung udara. Bakteri aerator tersebut memecahkan bahan organik dalam air limbah menjadi senyawa yang lebih sederhana seperti air, karbon dioksida, dan biomasa. Biomasa yang terbentuk akan mengendap di dasar lagoon. Kemudian air yang telah mengalami proses aerasi dan penguraian mengalir keluar dari lagoon aerated. Selanjutnya ada oxidation ditch. Unit ini menggunakan proses biologi yang memanfaatkan mikroorganisme untuk mendegradasi zat pencemar yang berada pada air limbah. Sistem pengolahan air limbah ini diterapkan pada saluran sirkular dengan kedalaman 1 hingga 1,5 meter dibangun dengan pasangan batu. Oxidation di sini memiliki fungsi sebagai penurunan konsentrasi BOD, COD, dan nutri dalam air limbah domestik. Oxidation disk ini sendiri memiliki kemampuan menangani limbah yang memiliki tingkat BOD 97%. Kemudian untuk skemanya, yang pertama, air limbah yang masuk dialirkan berputar menuju saluran sirkular. Kemudian di dalam saluran sirkular ini cukup panjang dengan tujuan agar terjadinya proses aerasi. Pada air dan unit oxidation disk akan dialirkan ke bak pengendapan akhir atau clarifier yang berfungsi sebagai tempat terjadinya pengendapan material. Selanjutnya dialirkan ke bak disinfeksi. Pada bak disinfeksi ini, air limbah akan dipaparkan sinar ultraviolet untuk menghilangkan mikroorganisme dan tidak meninggalkan sisa radiasi sehingga tidak ada
sisa bahan kimia densifikasi pada air. Kemudian ada tricky filter. Prinsip kerja dari filter resapan ini yaitu menyemprotkan air limbah ke dalam suatu tumpukan media berpori yang selanjutnya penguraian senyawa organik akan berlangsung secara aerob dan membentuk biofilm pada media. Pengolahan ini menggunakan filtrasi, absorpsi, dan asimilasi untuk menghilangkan kontaminasi dari air limbah. Trikin filter tersendiri ini memiliki kemampuan menangani limbah yang memiliki tingkat BOD 80 sampai 85%. Pada skema ini, yang pertama air limbah masuk ke dalam tangki trikin filter, lalu dialirkan ke atas melalui pipa distribusi. Kemudian air limbah mengalir melalui media pori-pori dan terjadi proses aerasi. Bakteri ini memecah bahan organik menjadi senyawa yang lebih sederhana. Proses ini mengurangi kandungan bahan organik dalam air limbah. Selanjutnya, air mengalir ke tangki penampung atau saluran atau pengair selanjutnya. Sementara biomasa yang terbentuk akan menjadi lapisan pada media pori-pori. Selanjutnya, reaktor biologis putar atau RBC. Prinsip kerja dari RBC yaitu air limbah yang mengandung polutan organik dikontakkan dengan lapisan mikroorganisme atau mikrobial film yang melekat pada permukaan media di dalam reaktor yang akan membentuk suatu modul. Selanjutnya, modul tersebut dibuat secara pelan dalam keadaan tercelup sebagian ke dalam air limbah yang mengalir secara kontinu ke dalam reaktor tersebut. Reaktor biologis putar ini memiliki kemampuan menangani limbah yang memiliki tingkat BOD 89,8%. Next. Selanjutnya, skema dari reaktor biologis putar. Yang pertama, bak pemisah pasir. Bak pemisah pasir ini bertujuan untuk mengendapkan kotoran berupa pasir atau lumpur kasar. Kotoran yang mengambang misalnya sampah tertahan pada serangan atau skrin pemisah pasir tersebut. Selanjutnya, bak pengendap awal. Bak pengendap awal ini lumpur atau padatan tersuspensi akan mengendap di bagian ini. Waktu tinggal di dalam bak pengendap awal adalah 24 jam. Dan lumpur yang telah mengendap dikumpulkan dan dipompa ke bak pengendapan lumpur. Kemudian bak kontrol aliran. Tujuan dari bak kontrol aliran ini yaitu untuk mengontrol debit air limbah bila melebihi kapasitas atau air limbah disimpan sementara dalam bak ini. Kemudian reaktor RBC, alat untuk mengurangi senyawa organik dalam air limbah. Kemudian bak pengendap akhir, untuk mengendapkan lumpur dari RBC, air lapisan overflow dari bak pengendap akhir relatif sudah jernih. Lumpur yang mengendap di dasar bak dipompa ke bak pengangkat lumpur bersama-sama dengan lumpur yang berasal dari bak pengendap awal. Next. Selanjutnya yaitu bak klorinasi. Bak klorinasi ini bertujuan untuk membunuh mikroorganisme, patogen, coli, dan virus yang ada di dalam air. Air limbah sudah boleh dibuang ke badan air. Selanjutnya yang terakhir yaitu unit pengolahan lumpur, mengumpulkan lumpur dari bak pengendap awal maupun bak pengendap akhir, kemudian dipekatkan dengan cara didiamkan sekitar 25 jam. Lalu lumpur yang telah pekat dipompa ke bak pengering lumpur atau ditampung pada bak tersendiri dan secara periodik dikirim ke pusat pengolahan lumpur di tempat lain. Selanjutnya di sini yaitu pengolahan industri limbah secara biologis pada industri.
Di suatu industri rumput laut terdapat limbah air cucian rumput laut. Pada limbah air rumput laut memiliki COD awal sebesar 3681,12 mg per liter dan pH awal sebesar 12. Diinginkan dengan hasil akhir COD sebesar 257,67 mg per liter. Berdasarkan baku mutu limbah cair rumput laut yang telah ditetapkan. Berdasarkan case tersebut, jenis pengolahan apa yang disarankan untuk pengolahan limbah rumput laut tersebut dan jelaskan. Jadi dari case di atas bisa kita lihat dari COD awal dikurang COD awal dikali efisiensi, di mana efisiensi di sini 93%, maka didapatkan COD akhir yaitu 257,67 mg per liter. Jadi alasan metode aerob digunakan dalam pengolahan limbah rumput laut adalah karena metode ini lebih efektif dalam mengurangi polutan seperti senyawa sulfur dan nitrogen yang terkandung dalam limbah rumput laut. Jadi bahan organik yang terdapat dalam limbah rumput laut akan didekomposisi oleh mikroba yang menguraikan oksigen. Metode aerob juga dapat mengurangi biaya pengolahan limbah rumput laut karena tidak membutuhkan bahan kimia tambahan. Berdasarkan efisiensi, jenis pengolahan yang digunakan adalah lumpur aktif 95% dan oxidation ditch 97%. Namun kami memilih lumpur aktif dikarenakan metode ini lebih umum digunakan pada hampir semua jenis limbah cair industri pangan, baik untuk oksidasi karbon, nitrifikasi, denitrifikasi maupun eliminasi fosfor secara biologis, dan metode ini tidak mengeluarkan banyak biaya serta tidak memakan ruang untuk proses instalisasinya. Berikut kontribusi tim dari kelompok kami. Next. Berikut referensi yang kami gunakan selama mengerjakan laporan ini. Sekian dari presentasi kami kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi.